Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dalam program HRT. Ya, ngomong-ngomong masalah Ramadan, kayaknya nggak afdol banget kalau kita nggak bicara tentang makanan. Nah, sambil nunggu buka puasa nanti kita ngobrol-ngobrol tentang seorang emak-emak yang bisnis di bidang makanan. Khususnya untuk Ramadan ini pasti laku banget ini. Coba kita lihat siapa yang hadir di studio. Inilah dia, Teh Gigi. Teh Gigi, apa kabar nih? Alhamdulillah Teh Gigi, nanti kita akan ngobrol nih tentang perjalanan bisnis Teh Gigi. Ya, siapa tahu di luar sana akan terinspirasi untuk ikut ini bisnis dengan Teh Gigi. Oke, kenalan dulu dong Teh Gigi. Terima kasih Mak RT. Saya biasa memanggilnya dengan panggilan Tari ya, dengan panggilan yang dekat gitu ya. Ya terima kasih saya bisa diundang ke sini untuk bincang-bincang gitu ya. Mudah-mudahan bisa membawa manfaat buat diri dan lebih banyak orangnya insyaallah. Nama saya Raulina Rauzana Sution, tapi biasa dipanggil dengan Teh Gigi gitu ya. Karena apa? Saya lahir besar di Jakarta, terus terakhir sebelum kami ke hijrah ke Kalimantan Timur, domisili terakhir kami itu di Bekasi gitu ya. Saya ibu dengan 6 orang anak. Wow, keren banget ini. Iya, 3 pasang gitu ya. Jadi kalau sudah dengan Umi Abinya jadi 4 pasang di rumah gitu ya. Tapi saat ini yang masih tinggal bersama kami itu 3 orang saja. 3 anak sebelumnya sudah di luar kota, bahkan di luar negeri gitu ya. Alhamdulillah. Di mana Teh? Alhamdulillah. Anak ketiga kami itu di Mesir, Kairo ya, ambil jurusan tafsir Quran ya. Mudah-mudahan juga bisa membawa manfaat kelak ya. Nanti setelah anak-anak pulang gitu ya, ilmu-ilmunya lebih bermanfaat buat Kalimantan Timur pada khususnya. Amin, gitu ya. amin. Gitu. Seperti itu ya. Ini dia. Jadi Teh Gigi ini seorang ibu rumah tangga dengan 6 orang anak. Kita tadi tahu ya, bahkan ada yang sampai di Mesir nih, Masya Allah. Dan bergelut di bidang bisnis makanan juga. Saya mau tahu dulu nih perjalanan bisnis sampai menemukan bisnis di sini. Produknya, namanya Roja Pusat Kurma ya. Nanti kita bicara produknya, tapi saya mau tahu dulu perjalanan bisnis sampai akhirnya menemukan bisnis Roja Pusat Kurma ini. Saya memulai bisnis itu di tahun 2017 ketika akhirnya suami pindah ke Balikpapan gitu ya. Suami memutuskan untuk resign dari pekerjaannya karena khawatir dipindah-pindah dan ternyata benar katanya orang kan kalau sudah minum air mahakam itu ya kembali lagi sudah lebih senengnya di sini gitu ya. Dan ya akhirnya alhamdulillah didampingi oleh suami saat itu saya membuka jenis usaha jasa gitu ya. Saya bermain di bidang salon muslimah ketika itu. Salon muslimah. Ketika itu salon muslimah bisa dikatakan saya itu adalah salon muslimah ketiga lah mungkinnya yang ada di Balikpapan gitu ya. Dulu kan belum banyak ya. Belum banyak gitu ya, dan memang cukup ramai saat itu salon kami cukup ramai gitu. Cukup menjadi perhatian gitu ya, banyak muslimah gitu ya. Perjalanan waktu mengembangkan lagi ke wedding organizer gitu ya. Alhamdulillah banyak sudah ya yang kami kami riasi gitu ya, kami WO kan gitu ya. Namun perjalanan waktu lagi di tahun sebelum pandemi gitu ya, kami merasakan geliat usaha itu menurun gitu ya, menurun sekali gitu ya, di sisi wedding maupun di salon. Ketika itu akhirnya kami memutuskan salon tutup gitu ya. Salon tutup karena waktu itu memang yang saya perhatikan adalah salon lebih karena hobi saya. Hobinya gitu. Teh Gigi. Hobinya treatment gitu. Hobinya treatment gitu kan. Terus kalau wedding, kenapa membuka usaha wedding? Karena memang dulu mama saya itu wedding juga gitu ya. Mama itu wedding dan terus dikatakan oleh sebagian orang biasanya keturunan itu gitu kan. Nah, akhirnya belajarlah untuk terjun di situ gitu kan. Tapi ternyata tidak semudah membalik telapak tangan. Semua itu harus punya ilmu yang lengkap, terutama adalah ilmu bisnisnya.
gitu ya. Lalu di sekitar tahun 2000 pas masa pandemi 2020 kan ya. Nah, 2020 itu kami berjalan beriringan tuh. Sekitar dari 2018 lah sudah berjalan beriringan wedding dengan oleh-oleh haji ketika itu. Oleh-oleh haji. Nah, waktu itu sudah termasuk kami itu sudah yang banyak orang gitu ya untuk oleh-oleh haji ini ngambil ke kami. Bahkan dalam setiap musim haji itu untuk packing yang kotakan itu kami tuh bisa sampai packing 3.000 sampai 5.000 kotakan. Yang oleh-oleh itu. Iya, khusus oleh-oleh ya. Iya, seperti itu gitu ya. Sudah ini. Karena memang sekali lagi pemainnya sebenarnya belum banyak. Iya. Pemainnya belum banyak. Di tahun 2020 saat berjalan beriringan wedding muslimah dengan oleh-oleh haji gitu ya, akhirnya kami memutuskan usaha wedding untuk di-cut. Kami berpikir harus fokus gitu ya. Padahal ketika itu barang-barang kami sedang baru-barunya tuh. Baru sayang banget gitu ya. Yang namanya bunga-bunga segala macam gitu ya. Kalau orang wedding pasti paham lah ya, tidak sedikit modal di situ. Namun sekali lagi yang kami cari adalah kenyamanan gitu ya. Fokus dan harus nyaman gitu. Kenapa akhirnya wedding yang harus kami putuskan di-cut gitu kan? Karena perjalanan di wedding ini sendiri kami sangat segmented. Gitu kan, karena targetnya adalah muslim terus dengan pakem saya yang begitu ketat gitu ya, sesuai syar'i gitu kan. Dan itu ternyata tidak semudah itu, ternyata segmennya sangat terbatas gitu kan, dari 10 bisa jadi hanya satu atau 2 orang aja, 2 mungkin udah cakep gitu ya. Gitu. Nah, akhirnya kami memutuskan terjun khusus langsung fokus di bidang oleh-oleh haji. Oleh-oleh haji, nggak tanya kebentur pandemi, barang yang sudah kami siapkan gitu ya untuk persiapan orang-orang haji tutup. Nah, ternyata yang tetap bergerak dengan baik adalah kurma. Walaupun tidak ada haji dan umroh saat itu ya. Iya, tidak ada haji, tidak ada umroh, tapi kurma tetap eksis, tetap dicari orang gitu ya. Nah, perjalanan waktu itu saya menemukan video yang sangat menarik tentang tumbuhnya kurma ini di Timur Tengah gitu ya. Ternyata buah kurma ini gitu ya, tumbuhnya itu harus ditindas dulu dengan batu. Iya. Bagaimana dia untuk tumbuh, dia harus bisa menerobos gitu ya sela-sela batu itu untuk akhirnya dia bisa muncul gitu ke permukaan tanah gitu ya. Dari situ bisa kita baca bahwa segala sesuatu yang dengan tekad, dengan keseriusan gitu akan menghasilkan sesuatu yang indah gitu, sesuatu yang lebih bermanfaat. Akarnya kuat. Iya. Nah, alhamdulillah bisnis kurma ini ketika di masa pandemi itu melonjak, bahkan justru melonjak. Padahal Melonjak. di tengah kelesuan ekonomi ya, saya juga merasakan banget itu. Iya. Justru melonjak ini ya. Di tengah kelesuan ekonomi justru orang mencari kurma. Artinya di sini kami melihat bahwa kesadaran orang terhadap buah yang disebut lebih dari 20 kali di dalam Al-Qur'an, pasti ada maksud Allah di situ. Gitu kan? Pasti ada maksud Allah di situ juga. Kenapa dulu Bunda Maryam disuruhnya megang pohon kurma, bukan pohon yang lain gitu ya. Disuruh pegang pohon kurma supaya dia bisa kuat melahirkan, dia harus ngegoyang-goyang itu pohon kurma. Pohon kurma loh yang disebut gitu kan. Artinya dalam kurma itu ada kekuatan. Gitu ya. Dalam kurma ada kekuatan. Maka dari itu saya tidak berhenti berpikir hanya menjual kurma sebagai kurma utuh gitu ya. Jadi musim haji ataupun tidak musim haji, toko saya brandnya sudah saya buat adalah Roja Pusat Kurma. Roja Pusat Kurma. Oh ya, pusat kurmanya Balikpapan ya. Pusat kurmanya Balikpapan. Nanti bisa saya ceritakan lagi kenapa namanya jadi Roja. Iya. Gitu. Ya, jadi akhirnya saya berpikir bagaimana caranya kurma yang sebenarnya banyak sekali manfaatnya ini semua orang bisa harus menikmati. Semua orang bisa mengkonsumsi juga ya. Bisa mengkonsumsi. Jadi nggak lagi ada muncul nggak doyan kurma. Ya. Gitu. Soalnya ada juga yang nggak doyan ya. Belum apa-apa klaimnya enggak kalau kurma gitu kan. Nah, contohnya ya ke anak-anak saya, ya ke anak-anak ada saya. Memang anak-anak. Jadi ada lebih dahulu itu di 2018 saya sudah berpikir tentang membuat olahan tentang kurma. Ketika itu muncullah ide untuk membuat jus kurma. Muncul ide membuat jus kurma.
gitu ya. Alhamdulillah ketika saya buat jus kurma itu anak-anak suka, terutama anak saya yang kecil. Anak saya yang kecil itu makanan dia tuh sangat terbatas sebenarnya. Jadi saya bingung bagaimana supaya usus dia itu bisa bagus, bersih gitu ya. Tapi ketika akhirnya saya memproduksi jus kurma, dia suka gitu ya. Nah, segala sesuatu yang berkaitan dengan ususnya alhamdulillah lancar gitu ya. Nah, itu akhirnya saya berpikir mencari tambahan nutrisi buat anak saya adalah dengan Jus jus kurma itu gitu. Karena saya yang mengolah sendiri, saya yakini produk saya adalah terbaik. Yang bagus. Ya, Itu untuk karena anak juga kan? buat anak saya gitu kan. Lalu saya merasa bertanggung jawab dong terhadap produk yang saya edarkan gitu kan, supaya bukan cuma saya yang merasa tahu bahwa ini produk baik-baik saja gitu, tapi konsumen yang menikmati produk ini pun paham bahwa oh iya gitu, ini baik, ada legalnya gitu kan. Maka di 2018 itu kami daftarkan ke PIRT. Oh, sudah ada Ya, PIRT-nya loh sudah ada ya, PIRT. aman. Namun memang di 2020 ternyata ada pembaharuan ya, harus BP POM kalau untuk minuman ya. Nah, tapi ini masih produknya masih produk PIRT gitu ya. Artinya dari Dinkes ini sudah dilegalkan, boleh beredar gitu ya, karena ada apa namanya pantauan dari mereka. Seperti itu. Dia seperti itu tadi. Akhirnya 2018 kami sempat vakum gitu ya. Sekarang kembali kami munculkan. Kenapa? Karena kami semakin melihat bahwa kesadaran banyak orang terhadap kesehatan lebih kembali kepada sunnah gitu ya. Sunnahnya itu buah-buah itu, karena yang paling lebih banyak disebut di dalam Al-Quran itu adalah kurma. Gitu. Makanya kembali mengangkat produk jus kurma ini dengan aneka variannya gitu ya. Sekarang yang paling muncul ini yang creamy, karena nantinya itu akan ada kopi kurma gitu ya, akan ada green tea gitu, akan ada coklat variannya gitu kan. Kenapa sampai membuat varian itu? Supaya kurma ini juga lebih banyak dinikmati banyak orang gitu. Sesuai selera. Iya, sesuai dengan selera. Jadi sampai akhirnya buat produk ini sebenarnya filosofinya tadi ya tentang tumbuhnya kurma tadi, Masya Allah banget. Jadi apa saja sih yang Teteh jual di Roja Pusat Kurma itu? Iya, sekarang ini berkembangnya jus kurma akhirnya masuk ke selai kurma. Ada selai Ada selai kurma juga. kurma, Aduh. iya. Selai Ini jadi kurma pengen ini. berbuka ini ya. Aduh. Selai kurma ini kenapa? Karena anak saya lagi yang paling kecil itu, kalau dia sudah bete sama makanan dia yang konsumsi dia itu monoton sebenarnya, dia harus makan roti. Oh, Gitu kan. suka makan roti. Ya, kalau dia sudah bosan sama dengan penyebutannya nasi, maka mencari alternatif makanannya itu dengan roti gitu kan. Nah, biasanya kan kalau gitu pakai selai. Nah, akhirnya saya berpikir bagaimana supaya konsumsi anak saya ini tetap terpantau dengan keyakinan saya gitu kan. Dengan makanan yang terbaik yang bisa masuk ke dalam badan dia, akhirnya saya olah ke selai kurma. Dan ketika pertama kali si Ade ini nyobain, dia begitu lahap. Nah, itu lagi ya akhirnya memunculkan motivasi baru saya. Ini insya Allah punya nilai jual. Gitu. Dari hal-hal yang sederhana seperti itu tadi banyak sekali impian saya gitu ya, karena tidak semata-mata sektor bisnis ya yang dipikirkan di sini, tapi ada edukasi lain yang ingin kami sampaikan ke masyarakat lebih luas tentang ayo beralih gitu ya, meminimalisir, kalau menghilangkan sama sekali gula di peredaran kan nggak mungkin. Tapi Step by step lah. Ya, setidaknya ada hal yang bisa kita lakukan terhadap bentuk syukur kita, terhadap tubuh kita, meminimalisir hal-hal yang sebaiknya nggak perlu masuk gitu ya. Kebutuhan kita pada gula bisa kita ganti dengan manisnya Kita kurma alihkan manisnya gitu ya. kurma. Jadi selain itu bisa untuk campurannya jus gitu kan, sebagai makanan pendamping ASI seperti itu. Kalau suka kopi dicampur ini juga sebenarnya enak seperti itu gitu. Jadi ada nilai edukasi di sini. Makanya ketika saya sedang diskusi dengan salah satu dinas di Balikpapan, ini kayaknya ini deh kenapa dijualnya terlalu murah seperti itu ya. Saya sampaikan bahwa ya ada misi lain di situ gitu ya. Ada misi lain di situ bahwa jus kurma ini harus dinikmati lebih banyak orang. Karena ada yang jual jus kurma harganya nggak segini gitu kan. Iya, Nggak segini gitu kan. Lebih jual mahal memang. Ya,
Tapi ya saya tidak punya niatan sedikit pun untuk menjatuhkan, tapi memang saya punya misi lain di situ adalah supaya lebih mudah diterima gitu. Dan saya sudah mengukur, menghitung gitu ya, itu middle lah, harga saya itu middle, nggak yang jatuh banget, supaya bobot kurmanya tetap ada gitu kan, nggak cuman yang akhirnya kerasa airnya aja kayak gitu kan. Kan ada yang begitu. Ya seperti itu. Teteh jual berapa ini teh untuk yang jus kurma creamy ya? Ya, jus kurma creamy ini dibanderol Dibanderol itu harga ecerannya itu 12.000 sampai 15.000 karena sebagian ada reseller ya yang menjual dengan nilai 15.000 sebenarnya masih masuk akal. Lantaran apa? Reseller itu kan ngambil dulu ya. Iya, betul. Terus dia harus punya minimal pengambilan kayak begitu ya. Nah, terus ada proses yang namanya harus dulu disimpan karena dia tanpa pengawet kan. Ini murni tanpa pengawet. Jadi harus disimpan di kulkas ya. Kalau suhu ruangan berapa jam ini? Paling 3 sampai 4 jam saja. Berarti bener-bener nggak ada pengawet. Saya udah coba, aduh enak banget. Nggak mungkin cukup satu dah. Saya langsung habis kemarin 3. Kalau yang selai kurma berapa selai teh? kurma sama, dia juga tanpa pengawet, tanpa pemanis buatan gitu ya, dengan olahan tangan sendiri gitu ya. Sama kurang lebih kekuatannya seperti jus kurma ini, tapi kalau dia relatif lebih agak lama Di luar, di suhu ruang ya. Di suhu ruang. Oh gitu. Seperti itu. Kalau ini dia bisa 3 hari di suhu ruang tapi belum terbuka gitu ya. Ini salah satu upaya tetap menjaga kualitas di dalam, bahkan saya sudah sampai memakaikan segelnya. Ya, ada segelnya gitu, ya. Jadi aman selama masih posisinya. segelnya aman ya. Oke. Teh, berarti ini terbuka untuk resellernya. Terbuka. Peluang nih, ibu-ibu kalau mau jadi reseller apa sih? Peluangnya apa sih? Apakah bener-bener wow banget di balik papan ini orang butuh banget atau bagaimana teh? Iya. Itu tadi ya. Tadi ini kan ada edukasi di sini, bukan sekedar hanya disebut kita mencari profit di Betul. sini. Gitu ya. Misi besar saya di situ. Kalau saya mencoba memasarkan ini, menawarkan ini kepada teman-teman tertentu gitu ya. Ada yang sebagian mengatakan, "Teh, kenapa nggak yang jual kayak jus jeruk aja, itu lebih familiar segala macam, atau es teh kayak begitu ya." Gitu. Memang iya, mudah menjual es teh, mudah menjual es jeruk gitu kan. Mudah menjual jus alpukat dibandingkan yang seperti ini. Tapi sekali lagi, profit lain yang ingin saya dapati adalah keberkahan, kebermanfaatan gitu kan, dan lebih banyak orang mendapat manfaat dari buah kurma yang Allah sebutkan lebih dari 20 kali di dalam Al-Quran. Dan tentunya menghidupkan sunnah. Ya. Nanti berbuka ini jangan lupa nih ya. Oh jadi reseller oke ya, welcome ya. Silahkan nanti hubungi Teh Gigi ya. Nah tantangannya sendiri Teh, kalau kita lihat peluangnya, ini sebenarnya kita tadi tidak cuma masalah profit ya. Perlu diingat tidak cuma masalah profit, tapi bagaimana keberkahan, kebermanfaatan dan mengedukasi ya. Nah kalau tantangan sendiri Teteh, selama jualan Roja Pusat Kurma dengan banyak sekali produk, tantangannya apa Teh? Tantangannya kayaknya lebih nikmat aja gitu ya. Kalau saya kan pasti tantangannya itu mencari distributor terbaik ya dari si buah kurma ini. Pernah di awal-awal tahun, saya jujur aja, ketika pertama kali menjual produk kurma itu memang disupport sama salah seorang sahabat saya gitu, dan saya senantiasa mendoakan dia gitu ya, untuk Allah berkahi terus usahanya tanpa berkeputusan gitu ya, tanpa putus gitu ya. Lalu akhirnya saya minta izin karena memang jarak dari pengiriman sana ke sini itu putusnya terlalu panjang gitu kan. Akhirnya saya mencari rantai yang kira-kira hanya 1 kali sampai gitu kan ya. Qadarullahnya intinya adalah apa yang kita pikirkan itulah sebenarnya yang sedang Allah perjalankan rezeki tersebut buat kita gitu. Itu yang selalu saya mantapkan di dalam hati saya. Kalau kita sudah pikirkan itu, percayalah bahwa itu sebenarnya sedang Allah perjalankan rezekinya. Dan alhamdulillah saya ketemu distributor gitu ya. Saya ketemu distributor ketika itu ya biasa pasti yang namanya orang bisnis, nggak yang serta-merta ketemu langsung bagus. Betul. Kerugian kami cukup besar ketika itu, ketika dengan PD-nya gitu ya dikirim begitu banyak, hampir berapa ratus dus gitu ya dikirim, tapi kerusakan itu sudah sampai 80% kurma yang rusak gitu ya. Dan saya memilih membuang gitu. Kurma yang rusak itu saya memilih membuang ketika itu.
Sampai ada teman yang mengatakan, kenapa sih nggak langsung diolah aja? Walaupun diolah, tetap Sudah rusak. ada kondisi rusak dalam buah itu, gitu. Dan saya ketika itu memilih membuang. Benar-benar saya buang. Ketika itu akhirnya saya mohonkan lagi kepada Allah, ya Allah tunjukkan gitu, diberikan lagi jalan gitu kan. Kalau memang di sini jalannya saya untuk berbisnis kurma gitu, tunjukkan lagi jalan. Qadarullahnya ketemu lagi. Bahkan alhamdulillah saat ini saya sudah masuk ke grup-grup yang memang itu importirnya langsung, gitu ya, importirnya langsung gitu. Nah, kemarin-kemarin saya masih main dari distributor ya, ngambil dari distributor besar gitu kan. Alhamdulillah sekarang sudah ada grup importirnya langsung gitu ya, yang kami itu bisa tahu benar-benar perjalanan kurma dari sana itu tanggal berapa berangkatnya gitu ya, terus sampai di Indonesia kapan, terus stay di pulau itu kapan gitu ya, terus bisa kami seret ke Balikpapan kapan gitu. Itu saya tuh sudah mempelajari alurnya sampai seperti itu gitu ya. Dan sekali lagi itu semua benar-benar karena kasih sayang Allah ya, memperjalankan ilmu-ilmu itu, memperjalankan apa namanya itu kemudahannya seperti itu. Iya, saya sudah buktikan ya kalau beli kurma di Teh Gigi sudah pasti fresh ya. Saya nggak pernah terima yang namanya kurma rusak atau kurma ya, aduh nggak banget gitu ya. Tapi benar-benar fresh karena memang udah pasti jaminan gitu ya. Jadi insya Allah ya teman-teman yang di luar sana, ibu-ibu, mama, siapapun yang mau beli, udah deh. Kan saya nggak di-endorse loh ya, karena saya udah ngerasain udah jadi. Kemarin beli Ya itu. Artinya memang perjalanan Teh Gigi dari jatuh bangunnya saya juga tahu banget. Dan sampai akhirnya Teh Gigi bener-bener kayaknya aduh menghayati banget dengan bisnis ini ya. Ya Masya Allah ini ya. Alhamdulillah, mudah-mudahan nanti terus berkembang ya Teh ya. Amin. Nah pesan Teteh nih untuk mungkin ibu-ibu di luar sana yang mungkin saat ini juga mengalami hal yang sama seperti yang Teteh waktu itu pernah alami juga, jatuh bangun bisnis atau mungkin dengan kondisi yang sulit gitu ya, sampai akhirnya menemukan saat ini dan Teteh merasa ini mantap, yakin dengan peluangnya yang bagus juga. Nah seperti apa pesan-pesannya Teh? Iya. Pesan-pesannya itu adalah saya nanti kembalinya boleh ke namanya Roja. Boleh dong. Saya tuh memberi nama usaha saya itu memang dengan nama anak-anak. Ya. Kalau dulu saya punya usaha wedding itu namanya Fitrah Yasmin. Itu karena anak pertama saya namanya Fitrah, anak ketiga saya namanya Yasmin. Fitrah itu suci, Yasmin itu bunga melati gitu kan. Itu ada kecantikan di dalam usaha wedding, usaha salon ketika itu. Lalu usaha yang kedua bersamaan itu saya membuat dengan nama Roja. Roja itu adalah anak saya yang kedua, gitu. Jadi tidak terpikir sama sekali dengan adanya apa namanya siaran-siaran gitu ya dengan nama yang sama. Ini adalah murni nama anak saya. Nama anak saya yang kedua ini adalah ketika saya mendapati ketika hamil itu saya mendapati materi tentang Roja wa Khauf. Oh, Masya Allah. Roja wa Khauf. Roja itu kan artinya pengharapan, pengharapan yang hanya kepada Allah, gitu ya. Pengharapan yang hanya kepada Allah gitu. Khauf itu pun rasa takut yang hanya kepada Allah gitu kan. Jadi karena kata-kata Roja itu tidak pernah tepat dikatakan kepada selain Allah gitu ya, maka saya membuat waktu itu nama Roja. Terus banyak hal yang akhirnya saya rasakan gitu ya di dalam perjalanan bisnis Roja ini gitu ya. Benar-benar Allah ingin terus-menerus supaya kita mengembalikan semua urusan sama Allah, mengembalikan semua urusan sama Allah gitu. Tentu bukan hal yang sederhana dengan kondisi kami yang 6 orang anak gitu ya. Terusnya jauh dari sana keluarga gitu ya. Teman-teman kami ini semualah yang akhirnya menjadi keluarga kami. Benar, ternyata yang namanya usaha ini Allah bimbing gitu ya. Allah mudahkan dari hal yang gak kita duga-duga gitu. Maka saya sangat meyakini nama Roja ini mempunyai bobot bagi bumi gitu ya, mempunyai bobot bagi kami gitu kan. Dan berharap besar bahwa usaha ini bukan hanya sekedar menjadi usaha kami, tapi berharap bisa menjadi usaha lebih banyak orang, bisa menjadi memberi manfaat untuk lebih banyak orang, seperti itu. Di samping kami akan terus belajar
terus belajar untuk mengembangkan pola-pola yang tepat, pola-pola yang lebih menguntungkan, bukan hanya untuk kami, namun untuk lebih banyak reseller dan orang-orang yang akan bergabung kepada kami. Masya Allah. Gitu, Tari. Jadi seperti itu ya. Jadi intinya adalah, ayo kita harus memunculkan terus semangat kita, gitu ya. Keberharapan kita hanya kepada Allah, gitu, bukan kepada selain Allah, gitu. Karena serta merta dengan apa yang kita pikirkan, Allah akan memudahkan, gitu, perjalanannya. Ya mudah-mudahan ya omsetnya terus naik ya Teh. Amin, Ya. Masya Ini Allah. menjadi doa kita bersama ini mudah di bulan Ramadan tentunya ya, Masya Allah ya. Itulah tadi ibu-ibu ya, jadi perjalanan Teh Gigi yang sebenarnya sangat menginspirasi ya. Jatuh bangunnya usaha, bahwa kadang kita usaha satu itu belum tentu cocok ya. Iya, betul. Belum tentu cocok. Betul. Terus kita mungkin ada ujian sampai akhirnya kita betul-betul menemukan usaha yang tepat. Iya. Terus juga mungkin karena kondisi anak kita, jadi kita menemukan produk gitu ya kan. Masya Allah ya. Jadi memang semuanya tidak ada yang sia-sia. Artinya semuanya pasti ada hikmahnya. Ketukan Betul. tongkat Nabi Musanya ya. Dan insya Allah ini terus berinovasi ya Teh ya. Terus, insya Allah. Dengan diversifikasi produk yang insya Allah tambah banyak, Betul. tambah berkah, Dan tambah. akan dalam waktu dekat kami akan mengurus halal MUI-nya. Masya Allah, gitu. mudah-mudahan Intinya seperti itu. dimudahkan. Produk ini akan kami perjuangkan untuk mendapatkan legalitas izin edar gitu ya. Dan mudah-mudahan bukan hanya sekedar berkembang di Balikpapan gitu ya. Besar harapannya bisa sekeliling Kalimantan Timur Amin, paling amin, tidak amin, gitu ya ya, untuk Allah, bisa amin. beredar Makin dengan baik. menyerap banyak tenaga kerja. Betul, nanti. targetnya adalah Manfaatnya, itu. Masya Allah. Ya alamatnya di mana Teh Iya, terakhir? alamatnya di Roja Pusat Kurma itu di Jalan Dr. Sutomo nomor 9 RT 61. Biasanya tuh disebutnya Simpang 4 Gunung Kawi ya. Nah, Kalau Simpang 4 Gunung Kawi. Gunung Kawi ya. Kalau dari Simpang 4 itu arahnya ke Sumberjo, posisi kami tuh deket banget dari Simpang 4, sekitar 50 meteran aja di sebelah kiri jalan. Nah, Ya. Masya Allah. Silakan berkunjung. Silakan Atau nanti berkunjung. dikepoin IG-nya, dikepoin FB-nya. Aduh, nanti bisa ya di bawah nanti. Silakan dicantumkan ya. Ya, itu saja hari ini bincang-bincang kita dengan Teh Gigi. Makasih Teh Gigi. Mudah-mudahan ini menjadi inspirasi ya. Amin. Dan buat saya juga nih ya, yang terkena dampak pandemi gitu ya. Ya mudah-mudahan jadi inspirasi bahwa kita tidak boleh stuck di situ saja. Insya Allah selalu ada hikmah di balik setiap ujian kita, dan tetap menjadi ibu-ibu yang produktif ya. Bapak-bapak juga nih, tapi karena segmennya mama, saya bilang ibu-ibu nih. Jadi harus tetap produktif walaupun di bulan Ramadan ya. Itu saja dari Ma RT. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.